Kehadiran Provinsi Papua Selatan menyebabkan terjadi relokasi PNS dalam jumlah signifikan yang kompeten dan memenuhi syarat. Undang-Undang Otonomi Khusus mengamanatkan formasi jabatan mewajibkan 80% ASN OAP dan 20% non-OAP. Kabupaten Merauke membutuhkan waktu lama menyiapkan SDM aparatur terutama OAP untuk menduduki level manajerial secara berjenjang sesuai eselon dan kompetensi untuk mengisi formasi jabatan. Pertanyaannya, bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa kebijakan konkret untuk memastikan formasi jabatan mewajibkan 80% ASN OAP dan 20% non-OAP? Keberpihakan terhadap orang asli Papua itu masih wacana, belum dieksekusi sampai hari ini. Otonomi khusus sudah berjalan 20 tahun lebih, kita masuk jilid 2. Namun jilid 2 kelihatannya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Percayakan, kami akan melakukan perubahan itu dan memastikan bahwa orang asli Papua sesuai dengan misi kami nomor 5 itu, bahwa memang negeri ini, kecintaan terhadap negeri ini sungguh-sungguh, dan saya akan buktikan bahwa memang orang OAP harus diberikan prioritas khusus. Jangan melihat kami dari perspektif ras, suku, tetapi lihatlah dalam perspektif kecakapan dalam berpikir dan hati nurani yang bertindak. Itulah sebenarnya langkah yang paling tepat. 80 atau 20% itu bukan hal yang sulit untuk direalisasikan, termasuk penerimaan pegawai. Tapi selama ini hanya sekali lagi wacana. Eksekusinya saya belum menemukan sampai hari ini, mulai dari tahun 2021. Untuk itu, kalau hanya bicara persentase dan memberikan prioritas kepada orang asli Papua, kenapa harus ditunjuk tunggu-tunggu? Orang yang tepat adalah di hadapan Anda. Itulah yang paling tepat untuk Anda pilih tanggal 27 November nanti. Itulah saya. Dan waktu Anda selesai. Visi Indonesia tahun 2045 adalah negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan. Misi secara nasional dan wajib diikuti di daerah melalui dokumen rencana jangka panjang daerah termasuk Kabupaten Merauke. Di antaranya mencakup transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Fondasi utama yang harus diletakkan menuju transformasi pada periode 2025-2029 di bidang pendidikan, penuntasan masalah-masalah kronis dan rumit pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, juga tata kelola pemerintahan. Pertanyaannya, bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, langkah-langkah apa saja yang saudara lakukan untuk menuntaskan persoalan mendasar terkait bidang pendidikan, kesehatan, tata kelola, dan masalah-masalah sosial lainnya untuk menuju transformasi kehidupan warga? Untuk mendukung tata kelolaan pemerintahan yang baik itu, kami akan mengawali dengan menjadikan birokrasi pemerintahan Kabupaten Merauke sebagai institusi pelayan masyarakat yang transparan, akuntabel, dan mengimplementasikan e-government. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena jika kita lihat Kabupaten Merauke dengan luas 40.000 sekian kilometer persegi dengan jumlah penduduk, tingkat kepadatannya sangat jarang gitu per kapita. Maka kami perlu mendorong agar pelayanan publik untuk peningkatan mutu dan kualitas, selain meningkatkan pelayanan dasar di tingkat kampung-kampung, kami juga akan mengkonektivitaskan melalui e-digital. Itu yang akan kami lakukan ke depan. Pak Wakil ingin menambahkan? Menurut kami bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, saya kira kami akan melakukan dengan perbaikan pelayanan terintegrasi terkait dengan pendidikan. Tentu kita akan tata dulu terkait di birokrasinya, sehingga betul-betul tata kelola pendidikan kita ini betul-betul bisa berjalan dan baik. Bagaimana tentang manajemennya, tentang gurunya, bagaimana tentang muridnya, tentang infrastruktur, sehingga ini bisa berjalan baik, termasuk dengan kesehatan.
akan kita laksanakan dari kampung sampai rumah sakit di Kota Merauke. Perubahan sosial melalui fenomena modernisasi membawa dampak kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun, saat bersamaan, fenomena ketimpangan sosial ekonomi juga mewarnai kehidupan masyarakat. Ekses negatif dari modernisasi dan kemiskinan diantaranya. Muncul fenomena korupsi, kejahatan jalanan, dan perampokan. Fenomena tersebut meningkat secara signifikan di Kabupaten Merauke. Pertanyaannya, bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kebijakan apa yang dilakukan untuk menekan ekses negatif dari pengaruh modernisasi dan ketimpangan sosial ekonomi? Baik, terima kasih. Ketimpangan sosial yang terjadi di Kabupaten Merauke dan juga kriminalitas yang cukup tinggi, poin yang terjadi yang terpenting di dalam kehidupan sosial adalah ekonomi. Hari ini kita lihat sendiri bahwa di Kabupaten Merauke banyak anak-anak kita yang berkeliaran menggunakan, orang Merauke bilang ini pasukan karong, anak-anak kita yang masih menggunakan lem ibon, masih banyak anak-anak kita yang minum minuman keras. Karena apa? Ini semua karena faktor ekonomi. Ketika saya dan Bapak Haji Ridwan, pasangan nomor 3, diberikan menjadi bupati dan wakil Merauke, kita akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Untuk apa? Dalam rangka mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, sosial ekonomi yang terjadi, supaya apa? Masyarakat Merauke tidak lari lagi kepada hal-hal yang negatif tadi, sehingga banyak pencurian, banyak kejadian-kejadian pemotongan, pembacokan, karena semua ini juga bermuara daripada ekonomi. Sekian ditambahkan oleh Pak Wakil. Kita akan mengadakan pendidikan dan latihan serta permodalan bagi masyarakat-masyarakat untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Merauke, sehingga ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi keluarga. Terima kasih. Salah satu kelemahan dari kultur aparat terhadap peningkatan kinerja yaitu disiplin kerja. Status pegawai di pemerintah Kabupaten Merauke terdiri dari PNS, P3K, dan tenaga kontrak secara tidak langsung berkontribusi terhadap rendahnya tingkat disiplin baik pegawai OAP dan Nusantara. Pimpinan tidak tegas mengambil tindakan disiplin sehingga berdampak pada kinerja kelembagaan dan kualitas layanan publik. Pertanyaannya, bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa kebijakan konkret yang diambil untuk mencegah disiplin pegawai? Terima kasih. Yang pertama adalah bahwa aparatur sipil negara adalah orang-orang yang terpilih untuk melayani masyarakat dengan baik, sehingga harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup, sehingga diklat itu menjadi bagian yang penting. Yang kedua, pola rekrutmen pegawai. Dari awal harus dilihat bahwa benar-benar pegawai yang diangkat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah pembagian kerja dengan jelas. Jadi pimpinan mengerjakan apa, yang middle mengerjakan apa, dan yang staff juga mengerjakan apa. Sehingga terukur. Pada akhirnya semuanya akan terukur dengan indikator-indikator yang jelas. Hal ini bisa meningkatkan disiplin bagi pegawai kita. Terima kasih. Iya, tidak hanya itu, tapi ada satu persoalan yang penting adalah menghargai kinerja yang baik, dan juga pentingnya ada reward dan punishment untuk yang tidak disiplin dan disiplin. Terima kasih. Melalui otonomi daerah dalam regulasi memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan kewenangan tersebut, setiap kepala daerah dituntut melakukan program-program inovasi untuk memajukan daerah. Bentuk inovasi daerah beragam, misalnya bidang sosial, gerbang mas, gerakan bangkit mandiri dan sejahtera, Paitua Papua, integrasi satu data, dan bidang kesehatan ada kartu Papua Sehat. Pertanyaannya,
bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kebijakan inovasi apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang merupakan platform kepemimpinan paslon? Baik, terima kasih. Untuk paslon nomor 3, plafon yang akan kita gunakan di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Merauke, kami punya program andalan adalah Gapura, Gerakan Percepatan Pembangunan Kampung, di mana program ini kita sangat yakin bahwa dalam rangka mempercepat proses pembangunan di kampung bisa memberikan percepatan di dalam rangka bagaimana kita menata penyelenggaraan pemerintahan di kampung, bagaimana manajemen pengelolaan keuangan di kampung, dan juga bagaimana kita menata aparat kampung yang ada di setiap RT, RK, dan lain sebagainya. Ini salah satu program yang harus kita lakukan ke depan dalam rangka bagaimana kita mempercepat proses penyelenggaraan pemerintahan di kampung. Mungkin ditambahkan, Pak. Selain dana kampung yang sudah ada, kami akan pastikan nanti setiap kampung itu dapat tambahan dana itu 4 miliar. Kemudian untuk kelurahan keluaran 3 miliar. Itu gunanya apa? Yang untuk 2 miliar untuk pembangunan rumah layak huni, 1 miliar untuk fasilitas-fasilitas umum di kampung atau kelurahan. Dan ada juga itu nanti pemberian modal usaha untuk 1.500 ibu-ibu setiap tahun untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Terima kasih. Hal yang akan kami lakukan terkait dengan inovasi adalah distrik harus menjadi fokus pelayanan bagi masyarakat di kampung-kampung. Sehingga kami akan melakukan penguatan terhadap distrik-distrik. 20 distrik harus menjadi tempat pelayanan dan juga tempat pemberdayaan masyarakat bagi kampung-kampung kita. Oleh karena itu, anggaran distrik akan kita tambah, supaya aparatur di distrik bisa melayani masyarakat di 179 kampung dengan baik. Ini yang akan kami lakukan untuk masyarakat di Kabupaten Merauke, dari Kondo sampai Digul, dari Baidup sampai dengan Tanjung Akos. Kami juga akan prioritaskan bagaimana Merauke ramah anak. Harus kita pastikan anak-anak kita sekolah dengan tuntas, khususnya pendidikan dasar. Kita juga ingin bagaimana Merauke ini ramah perempuan. Kita punya program untuk bantuan UMKM dan juga bantuan-bantuan untuk bagaimana perempuan lebih mandiri dan perempuan lebih kuat pastinya. Tidak hanya itu, tetapi kami juga ke depan memastikan Merauke terang. Di saat sudah zaman yang luar biasa, kenapa masih ada masyarakat kita yang dalam kegelapan? Jadi Merauke terang juga menjadi prioritas ke depan kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Sistem yang kami gunakan pertama adalah dikenal dengan sistem keroyok. Membangun Papua, membangun orang asli Papua harus dengan mekanisme menyelesaikan secara tuntas. Tidak setengah-setengah. Kita selesaikan satu kampung dan kami punya program 3 kampung setiap tahun dengan dana otsus. Difokuskan ke 3 kampung, baru kita pindah ke kampung-kampung lain supaya persoalannya selesai. Baru bisa kelihatan dana otsus itu. Yang kedua terkait dengan pelayanan pimpinan. Kami akan memberikan pelayanan dengan mekanisme sehingga tidak melakukan pelayanan di rumah, tetapi di kantor bupati dengan benar. Rakyat bisa datang berjumpa dengan kami, saya dan wakil atau kami berdua dengan mekanisme yang benar, waktu yang telah ditentukan, sehingga pelayanan diberikan, kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat agar pelayanan cepat dilakukan, kita segera akan melakukan dengan pengaduan-pengaduan masyarakat pada hari dan waktu tertentu yang telah ditentukan dalam sistem pelayanan. Terkait dengan pelayanan kesehatan untuk pelayanan publik yang baik, kita akan menerapkan sistem BPJS dengan tidak mengenal kelas. Kita akan menerapkan setiap wilayah atau setiap masyarakat yang sakit akan diberlakukan bukan berdasarkan tingkatan kelas, tetapi kalau kelas 3 penuh maka dia akan dinaikkan ke kelas 1 atau kelas 2 supaya semua orang akan mendapatkan pelayanan yang baik dan bisa pulang dalam keadaan sehat tanpa persoalan. Dan disitulah pemerintah daerah menanggung pembiayaan. Selesai.
Apabila kami dipercaya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, kami akan meningkatkan kemitraan antara pemerintah, swasta, universitas yang ada di Kabupaten Merauke dan masyarakat, di mana kami akan meningkatkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mendukung efektivitas pelayanan publik dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan swasta. Pelayanan publik dapat menjadi lebih inklusif. Kemitraan ini memungkinkan distribusi tanggung jawab yang lebih efektif sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengawasan. Hal yang menjadi prioritas kita adalah aksesibilitas. Saat ini Bapak sekalian, hampir semua aksesibilitas kita, jalan-jalan kita rusak di mana-mana. Ini akan menjadi prioritas kita, ya. Misalnya orang dari Kurik ke kota, ini harusnya bisa 1 jam, bisa sampai 2-3 jam. Ini yang pertama menjadi prioritas kita. Yang berikutnya tentu pendidikan. Salah satu inovasi kita adalah kita akan menghadirkan pendidikan berpola asrama di konsentrasi masyarakat orang asli Papua. Sehingga anak-anak Papua ini betul-betul mempunyai hak yang sama, tidak ada beda-bedanya dengan masyarakat yang lain. Sehingga inilah salah satu cara kita untuk menghindari atau mengurangi namanya kesenjangan sosial di Kabupaten Merauke. Saya kira ini komitmen kami. Kemajuan pembangunan bukan saja dilihat secara fisik, namun salah satu hal yang penting adalah pembangunan SDM. Berdasarkan data statistik Merauke dalam angka 2024, bahwa angka partisipasi sekolah atau APS menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa APS perempuan lebih rendah dari laki-laki secara berjenjang dari SD, SLTP, dan SLTA. Fenomena tersebut terjadi merata di 5 distrik di kawasan perbatasan: Naukenjerai, Sota, Elikobel, Muting, dan Ulilin. Pertanyaannya, bila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati, strategi dan kebijakan apa yang akan dilakukan untuk menaikkan APS perempuan di wilayah perbatasan? Terima kasih. Wilayah perbatasan adalah wajah negara, bukan asal wilayah perbatasan. Maka tentu pendidikan juga harus berkualitas. Semua rakyat, semua anak, dan semua masyarakat berhak mendapatkan pendidikan, termasuk perempuan. Apapun argumentasinya, kami punya program dengan pendidikan gratis yang lebih konkret dibandingkan yang lainnya. Maka kami mau menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme pendidikan gratis inilah yang menjadi dasar sehingga anak-anak ini bisa bersekolah. Bapak Ibu tahu bahwa persoalan pakaian seragam, sepatu, buku ini menjadi kebutuhan sehingga anak-anak tidak mau sekolah. Bukan hanya anak perempuan tapi juga anak laki-laki. Ini real. Jangankan itu, mereka juga mengalami kesulitan untuk hanya makan atau sarapan pagi. Ini yang menjadi persoalan serius dan kita belum tuntaskan sampai hari ini. Sehingga kalau kita mau memajukan daerah ini dengan benar, maka kebijakan yang kita lakukan adalah benar-benar menerapkan pendidikan gratis. Itu bukan hanya pada fenomena pembicaraan atau fenomena yang kita selalu katakan hanya lip service, tapi dilaksanakan dengan kami punya program yang dikenal dengan dana BOS daerah. Kami akan menuntaskan semua itu dan kami jamin bahwa pendidikan akan dirasakan oleh semua orang, terutama masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dan anak-anak perempuan. Waktu Anda selesai. Salah satu strategi untuk kita mengurangi atau menekan angka APS tadi, saya kira kami mempunyai program yang jelas-jelas terukur. Ya, ini tadi yang kami katakan ada sekolah berpola asrama. Ini kenapa? Sehingga anak yang APS ini hampir sebagian ada orang asli Papua. Ini saya katakan seperti itu. Maka salah satu strategi kita adalah membuat pola asrama sehingga anak-anak yang untuk melanjutkan tingkat pertama yang ada di distrik, siapa yang akan menjamin mereka tempat tinggal? Siapa yang menjamin mereka untuk makan? Maka pola asrama inilah dengan dana otonomi khusus yang dialokasikan 30% untuk pendidikan. Ini kita fokuskan untuk anak-anak di kampung-kampung ini sehingga mereka ini betul-betul bisa sekolah, tidak ada lagi anak putus sekolah. Maka salah satu diantaranya tentu pendidiknya, ya, gurunya harus kita perhatikan dengan baik sehingga kita jamin bahwa tunjangan untuk guru-guru di pedalaman harus kita jamin.
tidak terkecuali, ya. Maka kami menggunakan ke depan ini adalah per klaster. Jadi 3T ini akan kita berlakukan, ya. Termasuk administrasi. Tidak perlu guru-guru dari pedalaman untuk mengurus kenaikan pangkat harus ke kota. Di sana nanti ada UPT yang mengurus masa depan mereka, nasib mereka. Oleh sebab itu, inilah saya kira komitmen kami untuk bagaimana meningkatkan pendidikan di Merauke ini supaya tidak ada. Waktu Anda selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, dana pendidikan Kabupaten Merauke cukup besar. Ada 3 sumber dana yang dikelola, dana DAU, dana DAK, dana Otsus. Dana DAU sendiri berkisar 500-an miliar untuk pendidikan. Untuk dana Otsus ada 30% di sana untuk pendidikan. Tapi hari ini anak-anak yang berada di 5 distrik yang tadi disebutkan itu semua masih banyak yang tidak bersekolah. Karena apa? Faktor utama adalah faktor ekonomi. Ketika orang tuanya tidak punya ekonomi yang baik, anaknya dibawa pergi ke hutan. Untuk apa? Mencari makan. Kebijakan yang harus kita lakukan adalah pasangan nomor 3 tentunya juga punya program sekolah gratis. Ya. Di sini bagaimana kita mau melihat bahwa ketika anak-anak itu tidak punya, orang tua tidak punya uang, mereka pasti tidak akan antar anaknya sekolah. Sehingga apa? Sekolah-sekolah ini di daerah 5 distrik yang ada ini perlu kita tambah dengan dana BOS daerah atau BOSDA. Karena kalau sekolah-sekolah yang ada di 5 distrik ini diberlakukan dengan BOS saja, tidak mampu untuk dikelola. Bahkan sekolah ini tidak akan jalan sama sekali. Ya. Dan juga kita akan siapkan sarana dan prasarana dan juga guru-guru yang memang punya kualitas yang ditempatkan ke sana. Bukan guru-guru honor yang ditempatkan di distrik-distrik yang paling terjauh. Demikian. Terima kasih. Keberpihakan terhadap kaum perempuan untuk terlibat dalam pendidikan, ini hal yang sangat penting. Bagi kami adalah melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Maka pasangan kami adalah seorang perempuan yang pasti akan memperhatikan kepentingan kaum perempuan. Dan khusus untuk pendidikan, ini hal yang sangat penting bagi kita semua. Jadi tentunya pendidikan dasar itu menjadi fokus kita supaya anak-anak kita tidak kesulitan di pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Hal yang harus kita ubah adalah soal paradigma, cara pandang. Bagaimana peran perempuan untuk pendidikan juga penting. Ini penting sekali Bapak Ibu semua, pola asrama. Visi misi kami diantaranya adalah sekolah berpola asrama. Ini juga ke depan perlu kita lakukan. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana pendidikan alternatif harus kita lakukan. PKBM harus kita hidupkan kembali. Ketika anak-anak kita tidak bisa pendidikan formal secara tuntas, berarti alternatif yang harus kita hidupkan adalah adanya PKBM yang itu akan membantu anak-anak kita. Sekali lagi Bapak Ibu semua, persoalan laki-laki dan perempuan harus tuntas ketika paradigma di awal juga tuntas. Terima kasih. Perkembangan kemajuan informasi teknologi mengubah cara pemerintah beroperasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Merauke merupakan kabupaten induk dan tertua di wilayah Provinsi Papua Selatan. Seharusnya lebih siap melakukan loncatan kemajuan menuju Smart City dalam menjalankan roda pemerintahan. Fenomena yang terjadi di pemerintah Kabupaten Merauke, penataan sistem pemerintahan berbasis teknologi belum optimal. Masih bersifat parsial, belum terintegrasi. Pertanyaannya, bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa strategi yang diambil untuk melakukan loncatan kemajuan menuju Smart City? Tentu kami akan mengimplementasikan e-government di mana pemerintahan dikelola secara digitalisasi, karena ini selain mengurangi belanja kita, ini juga akan memudahkan akses pelayanan kita di tingkat-tingkat distrik terjauh. Tentu infrastruktur yang ada akan kita tingkatkan, seperti internet itu harus sampai di kampung-kampung dengan bench dan kapasitas yang tinggi. Infrastruktur dasarnya harus kita lengkapi, kemudian sistemnya kita harus bangun, kemudian aparaturnya kita tingkatkan kapabilitasnya. Itu yang akan kami lakukan ke depan. Sekian. Masih ada waktu?
Saat ini kebutuhan internet itu suatu keniscayaan. Ya. Hampir semua dari anak-anak sekolah sampai orang berdagang adalah membutuhkan internet. Maka dari kami akan memastikan ke depan kebutuhan internet akan terjamin di Kabupaten Merauke. Sehingga inilah yang nanti akan membangun smart city tadi betul-betul bisa berjalan terkonek antara pemerintah kabupaten, distrik maupun kampung. Oleh sebab itu semua akan menjadi satu pintu. Oleh sebab itu kami akan memastikan ke depan bahwa ke depan ini internet harus betul-betul prima di Kabupaten Merauke. Tidak boleh mati menyala. Kalaupun tidak sanggup, kita akan menghadirkan provider lain selain Telkomsel supaya ada persaingan di situ. Terima kasih. Proses penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Merauke harus terintegrasi. Mulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai ke tingkat kampung yang ada. Hari ini kita di Merauke kita tahu sendiri bahwa secara terkonektivitas yang terjadi baik di kampung, di distrik ini sudah terkonektivitas dengan baik. Namun ini belum ada satu pemeliharaan yang rutin dilakukan sehingga orang masih selalu melakukan pelayanan atau melakukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus terpusatnya ke kabupaten. Ke depan kami harus membangun ini terintegrasi dari kabupaten harus sampai ke distrik. Orang mau cetak KTP tidak harus datang ke kantor Capil, harus kita delegasi kewenangan sampai ke kantor distrik sehingga orang bisa cetak KTP, orang bisa buat akte dan orang bisa buat pelayanan ke pemerintahan yang lain. Ini yang perlu kita kembangkan ke depan. Sehingga kita mau menuju ke smart city ini perlu ada integrasi yang baik antara kabupaten sampai di tingkat kampung. Dilanjutkan, Pak. Kita pastikan nanti digitalisasi seluruh pengelolaan pemerintahan di seluruh SKPD di Kabupaten Merauke dengan juga menggunakan media internet. Selain itu juga transparansi pemerintahan Kabupaten Merauke dalam rangka ini untuk menghimpun masukan-masukan dari masyarakat melalui jasa-jasa internet. Terima kasih. Sistem pelayanan pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini berkaitan dengan penggunaan internet. Dan saya pikir untuk Kabupaten Merauke kita akan memulai dengan pilot project di beberapa SKPD vital. Keuangan, Bapeda, ini kita akan gunakan fasilitas internet yang terkoneksi sampai ke distrik dan kampung. Tadi kami sampaikan di depan bahwa distrik juga harus menjadi pusat pelayanan. Jadi pencetakan dokumen administrasi kependudukan akan kita lakukan di tingkat distrik ke depannya. Ini bagian daripada sistem pelayanan berbasis elektronik yang tentunya akan mendukung e-government. Mewujudkan e-government tentu butuh yang namanya sumber daya manusia yang kualitas. Dari sinilah pentingnya kami pasangan Joswan ke depan juga sering akan melakukan pelatihan dan diklat untuk peningkatan kapasitas masyarakat kita. Sisi lain kita tidak hanya bisa bicara pada soal sinyal dan lain sebagainya. Tetapi ke depan yang kita lakukan adalah bagaimana pembangunan spot itu harus ada semua internet di titik-titik masyarakat kita. Misalkan di tempat pendidikan, pasar dan lain sebagainya. Ini penting untuk kita lakukan dan memastikan jaringan betul-betul ada. Terima kasih. Smart City hanya kata-kata, pelaksanaan tidak pernah terlaksana. Wacana ini berulang-ulang disampaikan. E-government, bagaimana tata kelola berbasis elektronik. Perjuangan ini sudah dilakukan bertahun-tahun, tapi goodwill-nya tidak ada. Goodwill tidak ada. Kita ingin mendorong desa digital, kita ingin mendorong orang-orang dan semua orang yang ada di Merauke, di rumah bisa mendapatkan pelayanan publik tanpa perlu ke kantor. Tapi di sini saya mau katakan di Merauke itu hanya wacana. Dan sampai hari ini kita tidak pernah mengeksekusi itu. Bertahun-tahun. Alasan dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Saya ambil contoh, perjuangan saya untuk menjadikan desa digital. Bagaimana mendorong desa digital dari tahun 2018 sampai hari ini nggak pernah jadi-jadi itu. Ternyata ini semua berakhir pada goodwill. Kemauan baik dari pemerintah. Terutama bupati.
Jadi kalau bupatinya memahami bagaimana pentingnya menuju smart city, saya pikir ini akan dieksekusi. Tetapi kalau hanya kita dalam debat ini kita hanya berbicara tentang akan ke depan, saya rasa ini akan hanya menjadi wacana, dan percaya saya, kalau Anda tidak percaya akan Waktu terjadi. Anda selesai. Di Kabupaten Merauke, modernisasi, migrasi, dan urbanisasi yang cepat dapat terlihat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan akses terhadap teknologi, dan kesenjangan sosial. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga harmoni sosial, di antaranya perbedaan generasi, Gen Baby Boomer, Gen X, Millennial, Gen Z, dan perbedaan status sosial. Pertanyaannya, bila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, apa upaya yang dilakukan agar dapat menjaga keseimbangan generasi dan status sosial yang berbeda dalam menghadapi tantangan zaman? Iya, terima kasih. Tantangan zaman adalah tuntutan kehidupan kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana modernisasi kita ini juga harus diikuti. Tentu untuk bagaimana ada harmonisasi sosial terjadi, yang paling penting adalah melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan terkait dengan hal-hal yang akan kita perjuangkan pastinya. Bagaimana pelayanan publik kita juga harus mengikut sertakan peran serta masyarakat kita untuk mewujudkan pelayanan-pelayanan yang memang harus kita berikan ke masyarakat kita. Juga terkait dengan pemanfaatan ruang hidup. Ruang terbuka hijau di Merauke semakin terbatas. Tempat berkumpul kaum generasi muda atau Gen Z juga terbatas. Ini prioritas kami untuk menata ruang hidup dalam rangka penataan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Merauke ke depan. Sehingga semua generasi boleh mengambil bagian dari setiap ruang hidup yang berada di Kabupaten Merauke. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Migrasi sosial ini terjadi hampir di semua lini, baik sektor swasta, sektor pemerintah, baik yang formal maupun non formal. Contohnya di perusahaan, banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, di mana bahkan mereka tidak menyumbang PAD dari PP 21-nya pun kepada daerah kita, karena tenaga kerja dari luar cenderung menggunakan NPWP dari luar. Ini salah satu yang tidak fair buat masyarakat kita. Lalu yang kedua, di sektor formal juga terjadi seperti itu. Bahkan di ASN, penerimaan ASN, banyak orang dari luar tiba-tiba masuk mendaftar ASN di Papua Selatan, yang notabene justru mengurangi kesempatan anak didik kita, anak-anak muda kita untuk bersaing di ASN. Begitupun di sektor belanja modal dan segala macam, fisik maupun pengadaan. Kita sering menggunakan bahan dari luar daerah, sehingga semua ini bersumber dari luar daerah, sehingga keuangan kita akan lari ke luar daerah, sehingga perekonomian tidak bisa sama sekali mensejahterakan masyarakat kita yang beredar. Selanjutnya kita bahas. Ini menyangkut harmonisasi hidup, bagaimana menjaga keseimbangan antara tua muda generasi ini agar tercipta harmonisasi yang baik, saling menghargai satu dengan yang lain. Ini topik yang sebenarnya kita bicarakan, bagaimana yang tua. Baik, waktu selesai. Saya pikir bicara harmoni sosial, kami merupakan representasi dari harmoni sosial ini, di mana ada anak muda yang saat ini maju sebagai pemimpin Kabupaten Merauke didampingi oleh orang yang sudah senior, karena beliau tidak mau disebut tua. Nah, jadi selain itu, untuk menjaga agar harmoni sosial ini bisa terwujud dan konkret, kami bukan hanya sebatas janji-janji manis dalam kampanye, tapi kami sudah merancang satu ruang publik yang ini bisa dimanfaatkan untuk menjaga harmoni sosial ini. Ini contoh. Ini contoh konkret yang akan kami wujudkan apabila kami bisa terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke. Tentu kami sebagai kepala daerah, kita tidak boleh telinga tipis. Kita harus mendengar semua elemen masyarakat, baik itu tua, muda, ya. Maka kami akan melakukan secara rutin, melakukan dialog ya antara bupati, masyarakat,
untuk mendengar langsung permasalahan terkait toleransi dan harmoni sosial. Ya. Yang kedua, diskusi terbuka dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, termasuk anak-anak muda. Kita ajak bicara, apa sesungguhnya menjadi persoalan, apa sesungguhnya menjadi keinginan mereka, sehingga ini tidak terjadi gap antara tua dan muda maupun golongan yang lain, sehingga kita sama-sama duduk sama rendah, tinggi sama berdiri sama tinggi. Terima kasih. Hari ini pemerintah daerah sudah memberikan fasilitas yang begitu bagus di Kabupaten Merauke untuk bagaimana kita mau meningkatkan anak-anak muda kita di Kabupaten Merauke. Ada sirkuit, ada stasiun katapal, dan juga ada GOR yang dilengkapi dengan fasilitas yang ada. Tapi hari ini yang jadi persoalan buat kita adalah kita tidak pernah menghargai potensi daerah kita sendiri. Ya, saya contohkan hari ini bahwa kita masih banyak pelaku-pelaku seni musik kita di Merauke ini luar biasa anak-anak kita. Tapi kita kadang tidak menghargai mereka sebagai pelaku seni di tanah ini. Ya, ke depan saya dan Bapak Haji Ridwan diberikan amanah pimpin Merauke menjadi bupati dan wakil bupati. Kita akan membuka ruang-ruang ini semua. Supaya apa? Tidak ada status sosial yang kita bedakan di tanah ini, khususnya di Kabupaten Merauke. Untuk mengatasi kesenjangan sosial, kita mengadakan pembangunan secara inklusif yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Merauke tanpa diskriminasi. Selain itu juga perhatian masyarakat kepada masyarakat yang kurang mampu, yaitu pembangunan rumah layak huni. Selain itu komunikasi yang baik kepada seluruh etnis, agama, tokoh masyarakat dan seluruh kelompok-kelompok pemuda yang ada di Kabupaten Merauke.